Jadi seseorang ini tuh tidak bisa mengontrol emosinya, lalu mengeluarkannya secara berlebihan sampai tidak merugikan sekitar. Jadi dia hanya mau mengeluarkan emosinya saja sampai berlebihan, mungkin dengan merusak barang sekitar atau lain sebagainya. Welcome to Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semuanya, selamat datang di Podcaster Divisi 2. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, aku Aira Nasya Serin Putri. Bisa kalian panggil dengan Serin. Nah, di podcast hari ini aku nggak sendiri, aku sama temanku yaitu Hai semuanya. Nah, aku mau jawab pantunnya Sherin dulu nih. Udah kenal tapi tak sayang-sayang. Jadi kenalin, aku Kuaneshora Bunga Putri Joya. Bisa kalian panggil Nesha. Duh, gimana nih Nek kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Kalau kamu sendiri gimana, Sherin? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, nah penonton sendiri gimana? Pada baik-baik semua kan? Musimnya hari ini kan emang lagi mudian banget ya. Iya, kadang bener panas, banget, kadang hujan, kadang itu. Akhirnya banyak yang sakit. Iya. Tapi kita semua di sini berharap kalian yang semua menonton selalu sehat selalu ya. Amin. Nah, podcast hari ini kita akan bawain topik yang menarik nih. Topik yang akhir-akhir ini sering jadi perbincangan di masyarakat. Wah, apa tuh topiknya, Sherin? Pasti pada penasaran semua ini. Iya, jadi topiknya ini sering banget nih keluar di media sosial. Mulai dari televisi, disiarin di koran, sampai di sosial media itu tuh sering banget keluar. Jadi, kita akan membahas tentang menolak bullying di SMP Negeri 12 Surabaya. Nah, seperti yang sudah Sherin bilang tadi, jadi bullying atau biasa disebut sebagai perundungan sendiri itu adalah perilaku atau sikap agresif yang terjadi secara terus-menerus, di mana seseorang atau suatu kelompok yang melakukan atau seakan-akan dia menindas, terus juga dia mengintimidasi, melukai atau menyelakai, dan dia memaksa si korban ini, dan dengan tujuan menyakiti secara verbal maupun fisik. Benar. Nah, kayak yang tadi dibilang Nesha, jadi pembulian ini tuh dibagi menjadi dua. Jadi dari verbal maupun non-verbal. Kalau verbal itu tuh melalui perkataan atau mengeluarkan kata-kata yang membuat salah satu pihak ini merasa sakit hati. Seperti contohnya kayak, kamu kok jelek banget sih? Kok kamu kok bau banget sih, kayak nggak pernah mandi setahun aja. Nah, kayak gitu udah bikin sakit hati tuh. Iya, jadi verbal itu tuh kata-kata yang membuat salah satu pihak ini merasa tertindas. Kalau non-verbal itu adalah secara fisik, jadi mulai dari menyentuh badan korban, mendorong korban, menampar korban, atau sampai memaksa atau menarik paksa rambut si korban. Nah, seperti yang udah Sherin bilang tadi, bullying atau perundungan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara verbal maupun fisik. Nah, yang pertama itu verbal, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata kasar, seperti yang contohnya tadi Sherin udah bilang. Dan yang kedua yaitu secara fisik, dan juga tadi udah Sherin sebutkan juga contohnya. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi dampaknya ternyata dari pembulian itu tuh juga sangat parah loh teman-teman. Mulai dari memicu emosi, contohnya kayak jadi seseorang ini tuh tidak bisa mengontrol emosinya, lalu mengeluarkannya secara berlebihan sampai tidak merugikan sekitar. Jadi dia hanya mau mengeluarkan emosinya saja sampai berlebihan, mungkin dengan merusak barang sekitar atau lain sebagainya. Tapi juga ada yang sampai dia tuh tidak bisa mengeluarkan perasaannya sendiri. Jadi dia akhirnya menahan hal itu, dan itu membuatnya tersiksa. Lalu yang kedua adalah muncul gangguan mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, hingga sampai kehilangan nyawa karena terlalu depresi
dan tidak bisa membendung perasaannya sendiri hingga putus asa, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri tersebut. Oke, jadi dampaknya ini sangat-sangat seram ya kalau dipikir-pikir banget ya. Nah, oh iya, korban bullying ini juga sudah cukup sangat banyak ya kalau dilihat di media sosial. Nah, jadi mari kita menolak dan kita harus suarakan suara kita agar menolak bullying tersebut. Nah, bisa dari melawan dan menyuarakan suara kita. Misalnya nih, kalau kita lagi ada di posisi ditindas, kita juga harus bisa menolak atau membalas hal tersebut agar kita tidak ditindas secara berkelanjutan. Nah, di sini kita juga kalau misalnya ada teman yang dibully gitu-gitu, kita juga harus bisa mendukung teman kita tersebut dengan cara kita harus dukung dan ada di pihak dia. Nah, kalau semisal hal tersebut sudah sangat parah, contohnya di rendahnya itu lapor kepada wali kelas. Nah, kalau semisal hal tersebut tidak efektif, kita lapor ke BK. Nah, kalau misalnya hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara pihak sekolah, kita bisa lapor kepada Perlindungan anak. Betul sekali. Karena kita itu juga masih di bawah umur. Jadi kita bisa pergi ke perlindungan anak. Iya. Untuk masalah itu bisa ditindaklanjuti dan kita ada perlindungannya. Tetapi teman-teman, jika hal tersebut sampai merenggut nyawa seseorang, kita wajib untuk melaporkan kepada polisi agar ditindaklanjut ke ranah hukum. Oke, baik. Jadi teman-teman harus peduli kepada lingkungan sekitar ya, dan jika menemukan korban bullying bisa dicontoh sikap yang harus kita lakukan tadi yang sudah saya sampaikan dan Shirin sampaikan tadi. Dan jika kalian adalah sebagai korban, kalian juga harus berani melawan atau membicarakan kepada orang tua agar kalian bisa terselesaikan masalah itu dan tidak ada timbulnya muncul dampak yang lebih bahaya lagi. Oke, jadi pembicaraan kita hari ini tentang menolak bullying, itu kita juga sudah menyebutkan cara menolaknya, contohnya, sampai ke dampaknya. Menurut aku serem banget sih. Iya sih, serem banget. Jadi mungkin sampai di sini dulu topik kita hari ini. Aku Sherin, saya Nesha. Kita pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.